Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan membagikan resep pizza homemade yang mudah dan praktis untuk teman-teman semua. Dan saya yakin ini pasti jadi anti gagal dan disukai oleh seluruh keluarga. Sebelum melihat video ini, saya mohon teman-teman untuk memberikan like-nya, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan resep-resep dari saya. Terima kasih. Mari kita mulai. Di sini saya menggunakan 170 gram tepung terigu. Saya menggunakan segitiga biru, kemudian 1,5 sendok teh ragi instan. Lalu saya gunakan setengah sendok makan gula pasir dan 2 sendok teh susu. Lalu dicampur, kemudian kita tambahkan 1 kuning telur. Aduk sampai rata, kemudian masukkan air sedikit demi sedikit. Air yang saya gunakan di sini adalah 100 ml. Airnya air biasa saja, tidak dingin, tidak hangat. Air yang saya gunakan di sini air suhu kamar, jadi air biasa saja, tetapi air matang ya teman-teman ya. Dan kita aduk sampai semuanya tercampur rata, sampai seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menguleni dengan tangan atau diuleni dengan mixer. Lalu tambahkan margarin dan garam. Jadi sebetulnya teman-teman bisa menguleni menggunakan tangan karena ini adonannya cukup sedikit dan saya membuatnya cukup untuk 1 loyang saja. Jadi silahkan diuleni dengan tangan pun sebetulnya mudah, tetapi karena hari ini saya mau tinggal-tinggal sambil melakukan pekerjaan yang lain, jadi saya pakai yang praktis saja ya teman-teman. Saya pakai mixer, dan untuk menggunakan mixer ini secara bertahap, artinya saya gunakan dulu yang kecepatan rendah, kemudian sedang, kemudian yang tinggi sampai benar-benar kalis, kurang lebih sekitar 12 menit. Nah, selama mixer ini bekerja, saya bisa melakukan pekerjaan yang lain. Jadi pekerjaan ibu rumah tangga yang lain saya bisa menyelesaikan. Jadi saya sukanya menggunakan mixer itu seperti itu. Tapi jika teman-teman tidak punya mixer, silahkan teman-teman menggunakan manual ya, dengan tangan. Adonan pizza ini memang agak sedikit lembek ya teman-teman, tapi jangan khawatir karena ini memang benar-benar sudah kalis elastis, jadi kalau dibentangkan itu tidak sobek. Jadi dibentangkan seperti ini tidak sobek ya. Nah, teman-teman bisa melapisi tangan dengan sedikit margarin atau dengan sedikit tepung sehingga nanti tidak menempel di tangan. Kemudian kita pipihkan, jangan lupa dilapisi penggilasannya ini menggunakan sedikit minyak atau tepung supaya tidak lengket, dan kita pipihkan sampai ketebalannya ini kurang lebih setengah senti. Saya menggunakan loyang pie ya teman-teman, di sini yang pinggirannya bergerigi seperti ini, dan sebelumnya sudah saya oles dengan sedikit margarin. Kemudian kita letakkan adonannya di atas loyang, lalu kita tekan-tekan sampai tidak ada bagian yang berongga atau tidak menempel di loyang ya. Jadi usahakan semua menempel di loyang. Kemudian untuk memudahkan pembentukannya, karena ini nanti rencananya akan pinggirannya saya isi dengan keju, jadi lebihkan bagian adonannya ini sampai keluar sehingga nanti kita tinggal melipat ke dalam. Ini jadi betul-betul ditekan-tekan, pastikan tidak ada yang berongga, pastikan semua adonannya nempel di loyang.
Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Ini sudah nempel semua. Jika ada bagian yang sobek, ini tinggal di tambal aja dengan adonannya ini, karena adonannya memang sangat lentur ya. Nah, kemudian letakkan keju mozzarella yang sudah dipotong-potong di bagian pinggirnya, mengelilingi pinggiran loyangnya seperti ini. Kemudian kita tutup bagian pinggirnya dengan cara melipat adonan yang lebih tadi ke dalam ke bagian pinggirnya, dan pastikan semua keju tertutup, jangan sampai bocor ya kejunya, nanti meleleh sebelum waktunya. Oke, jadi kita tutup seperti ini sampai semua pinggirannya ini rapat ya. Pastikan bagian pinggirannya ini tertutup sempurna ya, jadi nanti kejunya tidak bocor. Nah, kemudian bagian tengahnya kita tusuk-tusuk dengan garpu supaya nanti ketika dipanggang itu tidak melembung, jadi tetap datar gitu ya. Oke, jadi ini sudah siap untuk kita berikan toppingnya. Kebetulan saya punya saus yang beli dalam bentuk kemasan itu ya teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan saus apa saja tergantung selera. Ini saya ratakan, kemudian nanti saya tambahkan dengan sosis. Nah, karena ada yang tidak suka sosis, jadi ini saya isikan sosis ayam sebagian, dan sebagian lagi cukup nanti saya berikan keju saja. Nah, silakan teman-teman diisi dengan selera masing-masing. Jadi ini bebas gitu ya. Yang penting laris manis disukai banyak orang. Oke, kemudian kita tambahkan kejunya ya. Di sini saya menggunakan keju mozzarella. Kita berikan sampai memenuhi dari bagian tengahnya. Terakhir, jika teman-teman punya bubuk oregano, silahkan ditaburkan untuk menambah aroma. Kemudian kita diamkan selama 20 menit. Lalu siapkan ovennya. Jadi saya panaskan dulu selama 5 menit pada suhu 200 derajat Celcius, baru kita masukkan loyangnya. Pertama saya panggang menggunakan api bawah selama 10 menit, kemudian api atas bawah selama 5 menit, dan terakhir menggunakan api atas selama 5 menit. Jadi total memanggang pizza ini selama 20 menit. Hasil jadinya seperti ini teman-teman. Dan ini bagian yang sebelah kanan ini tidak gosong ya, tetapi karena sausnya yang bleber keluar sampai ke pinggirannya, jadinya agak menghitam seperti itu. Nah, ini adalah jenis pizza yang empuk ya teman-teman. Jadi rotinya ini empuk, dan ini sampai dingin pun tetap empuk. Demikian teman-teman resep pizza homemade dari saya. Silahkan dicoba, semoga disuka resepnya. Dan di sini saya ingin menyampaikan terima kasih saya yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya untuk dukungan teman-teman, like serta subscribe-nya, sehingga saya memperoleh 1000 subscriber pertama saya. Terima kasih sekali, semoga dukungan kalian membuat saya semakin bersemangat dalam berkarya. Sampai jumpa di resep saya selanjutnya.